Sahabat Ambun Hati yang berbahagia. Tanda kedua, orang-orang yang berujung pada su'ul khatimah itu adalah semula dia syukur, namun kemudian dia menjadi kufur dalam kehidupannya. Kita ketahui di dalam Al-Quran ada ungkapan yang sangat sering kita dengar. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita tak pandai bersyukur, maka kita akan memperoleh azab yang teramat sangat pedih. Nah, orang-orang yang berujung pada su'ul khatimah memiliki kecenderungan untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan dalam kehidupan dia. Siapa contohnya? Contohnya adalah Sa'labah bin Hatib. Sa'labah ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat taat. Dimanapun Rasulullah berada, dia selalu berada di belakangnya. Sholat berjamaah tertib. Tetapi yang menarik adalah Sa'labah ini setelah mengerjakan sholat, dia langsung meninggalkan jamaah. Dia tidak mengerjakan wirid, dia tidak membaca istighfar, dia tidak membaca doa. Pergi begitu saja. Sampai akhirnya Rasulullah memanggil Sa'labah. Ya Sa'labah, ada apa? Kau ini seperti orang munafik saja. Selesai sholat langsung meninggalkan jamaah. Ada apa Sa'labah? Maka Sa'labah pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika saya sedang sholat di sini, saat itu istri saya yang ada di rumah belum mengerjakan sholat. Maka saya bergegas kembali ke rumah agar apa yang saya kenakan ini bisa dipakai oleh istri saya dalam mengerjakan sholat. Baiklah Sa'labah, kalau begitu sedikit bagimu, tapi kalau kau pandai bersyukur itu sesungguhnya lebih baik untukmu. Tapi Sa'labah kemudian menggunakan kesempatan ini dengan baik. Ya Rasulullah, Rasul ini kan doanya diijabahi oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tolonglah ya Rasul, doakan saya agar saya ini hidupnya membaik, lebih makmur. Kan rasanya tenang, rasanya damai ketika saya bisa ibadah tanpa pikiran semacam ini. Tolonglah ya Rasulullah. Sahabat Ambun Hati, semula Rasulullah menolak permintaan Sa'labah ini. Tapi karena terus didesak oleh Sa'labah, akhirnya Rasulullah mengabulkan permohonan Sa'labah. Cuma bedanya, Rasulullah tidak hanya mendoakan, beliau memberikan wasilahnya. Wasilahnya beliau berikan domba kepada Sa'labah. Ini Sa'labah, rawat ini baik-baik, pelihara baik-baik. Insya Allah ini akan menjadi wasilahmu dalam meraih kemakmuran. Maka sahabat Ambun Hati, pulanglah Sa'labah, dipeliharalah kemudian domba tersebut dengan baik. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, domba Sa'labah ini beranak pinak dan makin banyak dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi? Sa'labah makin sibuk dengan aktivitas keduniawiannya, sibuk dengan dombanya itu. Akhirnya jamaahnya kemudian dia tinggalkan. Dia hanya sholat di rumah saja. Kemudian akhirnya hanya seminggu sekali ketika sholat Jumat. Akhirnya berkembang lagi hanya ketika Idul Fitri, Idul Adha saja. Sa'labah makin jauh dari ibadah yang selama ini sudah dia lakukan. Sampai akhirnya ada perintah mengerjakan zakat mal, menunaikan zakat mal. Diutuslah para sahabat menjumpai Sa'labah. Tapi Sa'labah dengan ketus menjawab, ini pajak. Saya tidak pantas diperlakukan semacam ini. Maka jawaban tersebut sampai kepada Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, celaka Sa'labah, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Dan begitu hal ini disabdakan pada Sa'labah, Sa'labah ketakutan. Dia buru-buru membawa zakat malnya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menolak zakat mal dari Sa'labah. Rasulullah meninggal dunia, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang kepada Abu Bakar menolak zakat dari Sa'labah ini. Begitu pula pada masa Umar bin Khattab. Dan konon Sa'labah ini meninggal dunia pada masa Utsman bin Affan. Nah sahabat Ambun Hati,
Peristiwa kejadian pada Sa'labah ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita ini ketika kita sibuk dengan urusan duniawi, boleh jadi kita terpalingkan dari ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah. Mari kita mengukur diri kita. Mari kita melihat realitas di hadapan kita. Banyak sekali orang-orang yang semula dia miskin, dia kesusahan, dia taat, dia dekat kepada Allah. Tapi ketika dia mulai makmur, mulai kaya, mulai lebih baik hidupnya, makin lama dia makin menjauh, makin jauh dan makin jauh. Karena itu kita tidak ingin menjadi Sa'labah ini. Kita ingin agar hidup kita itu seperti seorang musafir, kata Rasulullah, di mana kita menganggap dunia ini adalah perjalanan sementara. Karena kita tahu sesungguhnya kita pasti mengalami perjalanan lebih panjang lagi, yaitu dalam akhirat. Kita tidak boleh terbuai oleh tipu daya dunia ini. Karena memang dunia ini memberikan keindahan, daya tarik yang luar biasa. Karena itu mari kita lihat. Di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling menumpuk harta, berlomba-lomba dalam anak dan harta benda, dan lain sebagainya. Nah, jadi ungkapan ini mencerminkan kepada kita bahwa kita jangan menjadikan dunia ini sebagai orientasi kehidupan kita. Dunia adalah kesempatan kita beramal saleh. Dunia adalah ibarat sawah atau kebun, tempat kita menanam benih, di mana benih itu pada akhirnya kita akan nikmati di alam akhirat. Jangan jadikan dia sebagai sandaran yang utama. Kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu kesempatan kepada kita untuk menjadi ladang kebaikan-kebaikan kita. Lalu kemudian bagaimana sikap kita menyikapi dunia ini yang sesungguhnya? Saya akan bahas setelah yang satu ini.